Jadi tuh kalau kata seseorang ini tuh kayak garis impian gitu apa sih? Ya kadang kalau misalnya kita ngeliat nih garis tangan aku sama Kak Puni hampir sama kan, maksudnya kayak nyatu gitu. Itu tandanya kayak apa yang kita mau bakal kecapai semua gitu. Amin. Pokoknya bagus, aminin. Amin. Tapi kalau buat yang jelek-jelek aku nggak mau ngasih taunya. Maksudnya off record. Halo semua, welcome back to my channel Clarissa Punipun. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang tiktokers terkenal di Indonesia. Namanya adalah Cindy Riza. Halo guys. Kenalan dulu. Jadi nama aku Cindy, aku tuh suka bikin TikTok gitu. Biasanya aku chat sama anak-anak kecil. Oh, aku kecil nggak? Umur 8 tahun kan? Iya, aku 8 tahun. Oke, jadi hari ini kita bakal baca wajahnya Cindy Riza. Tadi kalau misalnya teman-teman udah nonton dari TikTok, nah ini adalah lanjutan dan versi fullnya ya. Jadi kita bakal bongkar semua, semuanya. Kita bongkar semuanya tentang Cindy Riza melalui baca wajah atau fisionomi. Disclaimer, ini bukan paranormal atau bukan indra keenam gitu, bukan mistis karena ini adalah pseudo science ya. Jadi kayak pakai logika juga. Kalau gitu kita langsung aja mulai ya. Tadi bagian awalnya langsung dari TikTok aja, kalian kalau belum nonton TikToknya langsung cek di TikToknya Cindy Riza. Yeay. Oke, lanjutnya tadi kan kita udah ngomong masa muda ya, berarti sekarang kita ngomongin masa tua. Jauh banget. Aduh, ini yang aku takut soalnya itu masa depan. Iya benar sih. Kesana kayak ramalan ya, tapi ini cuma bacaan doang dari sifat gitu. Jadi dia kayak kesimpulan gitu. Sebenarnya kalau dari masa tuanya, Cindy itu tadi kalau misalnya dari peruntungannya kan bagusnya pas umur 20-an. Nah, umur yang tua ini karena peruntungannya sedikit lebih turun, itu mesti makanya tadi aku bilang suruh nabung, investasi segala macam supaya masa tuanya aman dan tenang gitu. Mungkin kalau misalnya masa tuanya sekarang masalah-masalah ada gitu. Cuman harusnya bisa diselesaikan dengan baik. Yang penting jangan judi. Itu udah pasti nggak boleh. Judi itu nggak boleh. Jadi nggak boleh, pokoknya semua yang haram itu nggak boleh. tidak boleh. Oke. Nah, sekarang sifat. Nah, sifat apa tadi kan bacanya yang bagus-bagus aja kan? Iya, kalau yang jelek-jelek rusak gitu. Yang bagus-bagus ya nanti ya. Yang bagus-bagus. Kita mulai dari tadi sifatnya. Tadi kan kita udah ngomongin teliti. Terus gitu Cindy itu sebenarnya orangnya kalau ngerjain sesuatu itu lumayan konsisten sih. Jadi kadang ada orang yang ngerjain pas awal tuh males-malesan, tapi pas endingnya bagus. Kalau Cindy itu termasuk yang konsisten. Jadi dari awal sampai akhir tuh energinya tuh termasuk konsisten banget. Jarang aku nemu nih. Jarang banget. Dan juga Cindy itu kalau misalnya orang kan ada wadah-wadah harta gitu. Jadi tiap orang punya wadah. Kalau misalnya wadahnya kecil, berarti kalau dia dapat uang lebih banyak dari wadahnya, itu bakal keluar kayak buat hal-hal yang nggak terduga. Pengeluaran tak terduga. Kalau Cindy, sebenarnya untuk wadahnya itu di sekitar 55-60%. Nah, kalau misalnya mau dapetin atau nyimpen harta yang lebih banyak dari itu, biasanya caranya tuh kalau dari kita ya, itu biasanya kalau menikah dengan orang yang wadahnya bagus. Tapi bukan disuruh nikah sekarang, bukan. Tapi bisa juga titip ke misalnya orang tua gitu kan, untuk titip di nabung di mama atau papa gitu, bisa gitu juga. Bisa lah, gampang lah. Bisa diatur pasangannya. Ayo pasangan. Jodoh berwadah besar. Tapi jangan pada nonton ya video tim aku. Ada lagi ya? Oh my god, oke. Terus sekarang kalau ngambil keputusan Cindy itu lumayan sebenarnya tahu konsekuensinya apa gitu. Jadi bukan orang yang terlalu galau, lumayan kayak ya udah aku maunya ini, berarti aku bakal ambil keputusan ini dan tahu konsekuensinya itu ini gitu. Orangnya lumayan sebutannya ya, kalau bukan pede, jangka panjang panjang. Paham banget gitu apa desisi yang dia mau ambil gitu. Bagus bener masih muda udah pinter ambil desisinya. Tapi Cindy itu kurang bisa ngungkapin isi hati. Agak susah ngungkapin isi hati yang sebenarnya. Nggak apa-apa, aku sendiri ya. Sakit sendiri ya. Oh gitu. sakit sendiri.
Kalau belajar hal baru, nah ini juga orang kan ada yang cepat, ada yang agak lama. Kalau Cindy itu termasuk sebenarnya di 70%, jadi nggak yang cepat banget, tapi di atas rata-rata. Jadi kalau belajarin hal baru tuh lumayan juga cepat. Yes. Nah, kurang lebih kan kayak gitu bacaannya. Kalau misalnya dari Cindy sendiri, menurut Cindy tuh berapa persen sih keakurasiannya? Udah bingung jadinya aku ya. Soalnya kan ini bukan ramalan, tapi Bukan. bener gitu. Oh. Terus yang paling aku kayak aku bisa tahu itu tuh aku tipe orang yang kalau sebelum ngambil keputusan tuh aku kayak benar-benar udah mikirin sampai ini nanti gini gitu. Bener ya? Aku tuh terkejut. Iya, tapi paling satu doang nih. Apa tuh? Aku yang nggak bisa mengungkapin rasa hati. Sebenarnya bisa. Cuman kalau udah kayak bener-bener sakit, Baru nggak bisa. Karena gini, aku punya banyak pengalaman yang kalau aku cerita ke orang tuh kayak ya udah dia cuma kepo doang, jadinya aku kayak ya udah simpen aja sendiri gitu. Sedih banget. Iya sih, emang susah ya kan. Iya. Tapi sebenarnya dari orang-orang yang aku baca banyak sih yang memang susah buat mengungkapin isi hati karena kayaknya orang Indonesia tuh rata-rata memang orangnya mendem. Iya. Ya nggak sih? Kayak lebih mendem perasaan, lebih mendem itu nggak enakan. Kayak enak. Ini juga nggak? Iya, aku termasuk gak bisa mengungkapin isi hati sebenarnya. Kalau aku baca diri sendiri ya. Tapi kalau baca diri sendiri itu biasanya jadi kayak subjektif gitu loh. Karena kan kita kayak enggak aku nggak begini gitu. Kayak pengennya bagus-bagus. Iya, berarti itu tandanya Kapuni harus ajarin aku kapan-kapan. Oh iya. Cindy juga bisa baca garis tangan dulu ya katanya. Iya, aku Iseng dong, dikit-dikit apa yang diingat gitu. ini tadi Apa kan tuh, aku apa? di mobil nggak terlalu lihat ya. Ah, ah. Jadi tuh kalau kata seseorang ini tuh kayak garis impian gitu apa sih? Ya kadang kalau misalnya kita ngeliat nih garis tangan aku sama Kapuni hampir sama kan, maksudnya kayak nyatu gitu. Itu tandanya nyatu. kayak apa yang kita mau bakal tercapai semua gitu. Amin. Pokoknya bagus, aminin. Amin. Tapi kalau buat yang jelek-jelek aku nggak mau ngasih taunya. Maksudnya Off record. tapi ini aku ngeliatnya bagus gitu. Oh ya? Iya, soalnya dia tuh nyatu gitu. Jadi kayak semuanya tuh kecapai gitu loh. Dan aku juga tuh. Ini guys yang di atas jempol itu loh, kayak garis kedua, garis ketiga ya berarti ya? Iya, garis tengah sama garis yang sininya itu. Terus ini aku taunya tuh kayak keuangan gitu, cuman aku kurang agak paham di kalau yang ini. Tau nggak dulu aku diajarin apa? Kan kita ada garis yang paling atas ini kan? Iya. Katanya kalau kita gabungin dua tangan kita dan bentuknya mangkok, bentuknya bagus cekung gitu, artinya jodoh kita cakep. Wih, Kalau bentuknya piring berarti jelek. Dia langsung yang di balik layar langsung ngeliat. kamu nih gimana? Aku kayak hampir piring sih. Iya, hampir piring gimana nih? Maaf ya, jodoh bukan yang ngatain tapi Ya, kecewa nih. itu katanya kita nggak tahu kembali lagi semuanya kita serahkan pada yang di atas, oke? Oke, jadi itu dia tadi bacaan Cindy Rizab seorang TikToker. Jangan lupa untuk cek TikToknya di sini ya, iya di sini. Dan juga mungkin ada channel lain atau yang di Udah, upload? Itu aja TikTok ya, harus di follow. Yeay. Sampai jumpa di next video. Terima kasih teman-teman. Dah.